supaya kita bisa mulai kajian hari ini. Udah mulai. Udah nyala ya? Udah. Oh, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Rasa puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama hari ini yang sudah memberikan kemudahan untuk kita untuk bisa berkumpul kali ini di kajian hari ini di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala di taman surganya untuk bisa mengikuti kajian. Tema hari ini sebenarnya masih ada sangat pautnya dengan yang terakhir ya tadi tentang sifat-sifat ahli neraka. Sekarang juga tema kali ini memiliki peran penting untuk umat atau jamaah bisa terjerembab ke neraka ya tadi. Tentang tipu daya syaitan. Untuk itu supaya mempersingkat waktu, kita persilahkan guru kita Al Ustaz Abdullah Amir Maretan. Tafadhol maskur Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanahu wa ta'ala. Syukurilah, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak memberikan kesempatan yang seperti ini kepada setiap hamba-hambanya.
jalan yang paling mudah menggiring adalah ketika mereka tidak berilmu dan tidak mau berilmu. Karena kejahilan, ketidaktahuan itu yang menggiring manusia kepada kesalahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kejahilan pula lah kemudian yang membuat syaitan mampu menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun harus betul-betul punya kesadaran, bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb kita itu sudah memperingatkan kita, diawali dengan memperingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga memperingatkan para sahabatnya bahwa kita punya musuh yang namanya syaitan. Boleh tidak kita bermusuhan dengan syaitan? Jamaah rahmatan Allah, boleh tidak? Pertanyaannya boleh tidak? Atau wajib? Wajib kita bermusuhan dengan syaitan. Kenapa? Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengingatkan kita dengan sejelas-jelasnya, kata Allah, innasyaitana lakum aduwwun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh, fattakhidhuhu aduwa, kata Allah, maka jadikan dia sebagai musuh kalian. Dan permusuhan kita dengan syaitan adalah permusuhan yang sangat panjang. Diawali dari masa siapa? Kakeknya syaitan. Siapa kakeknya syaitan? Atau nenek moyangnya syaitan? Iblis. Yang sudah memusuhi kakek kita, nenek moyang kita, yaitu Adam alaihissalam. Dan semenjak itu pula lah permusuhan antara anak Adam dengan keturunan iblis dimulai. Dan memang permusuhan ini tidak akan pernah selesai sampai masing-masing dari hamba Allah dan juga keturunan syaitan, keturunan iblis itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Sehingga memang kita tidak bisa beristirahat di dalam permusuhan kita dengan syaitan. Ya, ada waktu breaknya tidak, Bapak Ibu sekalian? Permusuhan kita dengan syaitan ada waktu breaknya tidak? Maksudnya apa disebut time out atau apa lagi? Istirahatnya ada tidak? Di bulan Ramadan kita tidak berhenti musuhan dengan syaitan? Dijawab jemaah. Bulan Ramadan, bukankah syaitan di bulan Ramadan itu dibelenggu? Dijawab jemaah. Dibelenggu? Iya. Tapi yang dibelenggu cuman yang marodah syaitan kelas kakapnya, syaitan yang paling kuat gangguannya, yang lain tidak. Sehingga sebenarnya di bulan Ramadan pun permusuhan kita masih tetap jalan dengan syaitan. Makanya kalau bulan Ramadan masih ada yang maksiat ya? Masih. Gimana bentuk maksiatnya kalau bulan Ramadan, jemaah rahmatullah? Siang-siang mampir di siang-siang sembunyi minum air dan seluruh kemaksiatan yang lainnya yang menunjukkan bahwa syaitan tetap menjadi musuh kita, tetap berusaha menyimpangkan kita dari jalan yang benar. Terlebih Allah memerintahkan kita untuk menjadikannya sebagai musuh. Sebagai apa? Musuh. Apa dalilnya tadi? Bahwa kita harus menjadikan syaitan sebagai musuh. Apa dalilnya tadi? Surat apa? Fatir. Ayat berapa? Apa bunyinya? Ayo, apa bunyi ayatnya? Kalau terjemahannya mungkin tercatat tadi. Tapi kalau bunyi ayatnya seperti apa? Innash syaitana lakum
aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah, kata Allah, dia sebagai musuh. Perlakukan dia sebagai musuh, bukan teman. Bukan teman, tapi sebagai musuh. Dan Allah punya alasan kenapa kita harus menjadikan syaitan sebagai musuh. Dalam ayat yang sama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama, kata Allah Subhanahu wa taala, innama, karena sesungguhnya syaitan itu yad'u hizbahu, dia akan menyeru, mengajak kelompoknya, liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang menjadikan syaitan sebagai teman, tidak menjadikan mereka sebagai musuh, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa syaitan itu nanti akan mengajak mereka kemudian masuk dan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensinya ketika kita tidak membuat permusuhan dengan syaitan. Dan tentunya tidak ada satupun di antara kita kemudian yang ingin menjadi penghuni neraka Allah. Ada yang ingin menjadi penghuni neraka? Tidak. Tapi yang jadi masalah kemudian, kita ini harapan masuk surga, tapi kelakuan lebih condong mengarah kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara penyebabnya adalah kita taat kepada syaitan dan tidak menjadikannya sebagai musuh. Dulu ayah saya cerita, Bapak Ibu sekalian, ada orang Indonesia lempar jumroh. Lempar jumroh itu di mana, Ibu Ibu? Coba saya mau tanya, lempar jumroh itu di mana? Bu, Pak, lempar jumroh di mana? Siapa yang baru dengar kata jumroh? Angkat tangan. Ini asli ini, Ibu, Bapak-bapak. Lempar jumroh itu di mana? Di Mina. Apa yang dilempar? Batu. Ada setannya di situ? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada setannya di situ serem. Batu yang dilempar. Tapi orang ini, kata ayah saya, itu ketika mau ngelempar, ya, dia bilang begini. Ini subhanallah, ini kejadian nyata. Kata dia, Tantan, maksudnya setan. Tantan, sekarang kita musuhan ya. Sekarang kita musuhan. Maksudnya saya lempari kamu sekarang. Nanti kalau sudah balik ke Indonesia kita temenan lagi katanya. Itu jujur terjadi. Ya, dia menjadikan syaitan sebagai apa? Temannya. Dan ternyata dia adalah peminum khamar. Dia adalah seorang peminum khamar yang Allah takdirkan naik haji. Pas mau lempar jumroh dia bilang, sekarang kita musuhan, saya timpukin kamu. Nanti kalau pulang ke Indonesia kita temenan lagi. Dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu perbuatan syaitan. Minum khamar itu dia tahu dia jadi temannya syaitan. Nah, manusia yang seperti ini akan berakhir di mana jika dia tidak bertobat? Ashabas sa'ir, dia akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitulah syaitan menyesatkan manusia. Ya, sehingga mungkin bagi dirinya itu hal biasa. Atau mungkin lucu bagi dirinya. Sekarang aduh nggak enak nih sama syaitan, timbukin. Tapi nanti berteman lagi nanti di Indonesia. Waliyadzubillah. Ya, ini yang terjadi jika seseorang tidak menjadikan syaitan sebagai musuh. Nah, sekarang yang perlu kemudian kita ketahui sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Apakah musuh kita itu adalah musuh yang kuat? Kan gitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya rival, misalkan dalam bisnis, pasti yang dilihat, yang dicek kekuatannya, betul tuh. Sanggup enggak saya melawan orang ini? Di dalam dunia bisnis pasti dicek, betul tidak? Atau kalau mau ikut lomba-lomba gitu juga, lawannya yang mana? Oh itu begini. Diukur.
diukur. Nah sekarang kita pernah tidak mengukur kekuatan syaitan? Coba. Kita punya musuh. Terus kita pernah nggak ngecek, ini sekuat apa sih ini syaitan ini yang jadi musuh kita? Terus apa kemampuannya? Apa yang bisa dia lakukan? Pernah tidak? Jamaah, ini serius nanya ini jamaah. Pernah tidak? Mungkin saya wakili jawabannya. Mungkin tidak pernah atau mungkin sangat jarang sekali. Mikirin bahwa musuh kita itu sekuat apa, sehebat apa, bisanya apa. Kita nggak pernah mikir. Jadi nggak salah kemudian, nggak aneh kemudian ketika kita sering terganggu dan terseret oleh syaitan. Kekuatannya kita tidak tahu, tipu dayanya kita nggak paham. Ya, kita hanya menyesali kalau maksiatnya sudah dikerjakan, betul tidak? Ini nih gara-gara syaitan, selalu begitu, betul tidak? Memang ini syaitan ini selalu menjerumuskan saya. Kata syaitan salah siapa? Coba, syaitan punya hak mengatakan itu? Punya. Kenapa? Karena kita memang tidak pernah paham siapa musuh kita. Syaitan itu terang-terangan, seringkali terang-terangan menyesatkan manusia. Tapi kita nggak tahu itu jebakan syaitan. Karena kita tidak pernah mencari tahu. Dan padahal ada padahalnya nih. Bapak Ibu sekalian, syaitan itu kata Allah tipu dayanya lemah. Tipu dayanya apa? Lemah. Jadi nggak perlu takut kepada apa? Syaitan. Perlu takut tidak, Bapak Ibu sekalian? Perlu takut tidak? Coba saya pengen tanya. Ada di antara Bapak Ibu sekalian yang takut kepada setan? Anda ulangi kalimatnya sekali lagi. Ada yang takut kepada setan? Hah? Nggak takut? Ada, pasti ada ya. Ini contoh. Kalau lewat tempat angker, merinding nggak? Kenapa merinding? Apa yang harus membuat merinding? Karena ada ketakutan sebenarnya. Gak ada apa-apa sebetulnya. Cuman karena sudah takut duluan, kalau kata bahasa Sundanya muriding, merinding. Lewat kuburan malam-malam, gak ada apa-apa sebetulnya. Tapi yang tercium apa? Bau melati. Tiba-tiba ada suara binatang. Ini apa? Kuburan, tempat sepi, banyak pohon, pasti banyak binatang. Tapi pikiran kita sudah kemana? Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tidak sadar bahwa syaitan itu makhluk lemah. Kita memposisikan dirinya makhluk kuat. Ya, betul tidak ini Bapak Ibu sekalian? Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna kaidasy syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Anda ulangi sekali lagi. Ditulis ini Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah. Inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah kata Allah Subhanahu wa taala. Justru tipu daya makhluk Allah yang lain itu jauh lebih kuat. Siapa Bapak Ibu sekalian? Jadi tipu daya syaitan kata Allah lemah. Ada yang lebih berat daripada tipu daya syaitan. Apa? Inna kaidakunna azima. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai wanita itu jauh lebih kuat, jauh lebih besar dibandingkan apa? Syaitan. Ini bukan berarti disetarakan dengan syaitan, enggak, jangan salah paham, jangan. Allah ingin menunjukkan bahwa syaitan itu bukan apa-apa, ada yang jauh lebih berat fitnahnya. Sehingga enggak perlu kemudian takut sama syaitan.
Tidak perlu takut sama syaitan. Laki-laki semestinya lebih takut kepada siapa? Kepada siapa? Perempuan, dan perempuan takut kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia bisa menjadi penyebab keburukan yang sangat besar kalau dia tidak menjaga diri. Hati-hati. Makanya ibu-ibu perhatikan, dalam sejarah dunia, yang pertama kali dirusak oleh musuh Islam itu pasti wanita muslimah. Kalau perempuannya sudah rusak, maka umat itu pasti rusak. Pasti. Tidak mungkin tidak. Ya. Karena pengaruhnya begitu luar biasa. Nah, syaitan itu sudah lemah. Kemudian dia hanya berani apa? Bisik-bisik. Ini yang harus kita sadari. Syaitan itu hanya berani apa? Bisik-bisik. Apa dalilnya? Coba dalilnya apa bahwa syaitan itu bisik-bisik? Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah itu berfirman di dalam Al-Quran dalam surat terakhir dalam Al-Quran. Surat apa? Surat terakhir, surat Al-Ikhlas. Bukan surat Al-Ikhlas. Coba 3 surat terakhir apa Bapak Ibu sekalian? Ini insya Allah hafal semua kalau ini. Qulhu, Falaq, Binas. Surat terakhir berarti surat An-Nas. Dalam surat An-Nas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dalam surat ini Allah sedang menggambarkan sifat musuh kita. Yang ana ingin sampaikan, kata Allah, kita berlindung kepada Allah Rabb manusia dari keburukan waswas min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan syaitan yang kalau sudah berbisik langsung kabur. Khannas itu artinya begitu. Jadi kalau sudah ngegoda manusia dia lari. Itu sifat syaitan. Sehingga yang melakukan keburukan itu kemudian siapa? Manusia itu sendiri. Dan syaitan berlepas diri. Jadi misalkan kalau ibu-ibu, bapak-bapak berpikir untuk melakukan keburukan, itu bisikan siapa? Bisikan syaitan. Tapi kalau sudah eksekusi, syaitan ada tidak? Nggak ada. Dia kabur. Bahkan di dalam surat Al-Hasyr itu, syaitan itu kata Allah, idz qala lil insani kfur, kalau dia mengatakan kepada manusia ukfur, maka kemudian dia lari dan mengatakan, saya berlepas diri dari dirimu, inni akhafullah, karena sesungguhnya saya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu buruknya syaitan, itu pengecutnya syaitan. Lemah. Beraninya cuman bisik-bisik. Kemudian yang berikutnya, musuh kita itu. Ini kita masih screening musuh kita. Ya. Musuh kita itu dia penuh ketakutan. Jadi yang harusnya takut itu siapa? Kita atau jin atau syaitan? Syaitan. Dan dia memang penuh dengan ketakutan. Apa buktinya? Bahwa syaitan itu penuh dengan ketakutan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini sebelum saya jelaskan? Ayo. Bukti bahwa syaitan itu penakut. Kenapa? Oh, enggak menampakkan diri karena jin. Kalau jin menampakkan diri bukan jin namanya. Ya, itu syaitan dari kalangan manusia. Kelihatan wujudnya. Jadi jin, syaitan dari kalangan jin itu memang karena sifat penciptaan mereka tidak menampakkan. Kalaupun mereka menampakkan diri hanya kepada mukmin yang sangat lemah, baru mereka bisa. Tapi kalau kepada mukmin yang imannya kuat, dia lari.
Nah, itu diantara salah satu tanda bahwa syaitan itu penakut. Sebagaimana dalam kisah yang sahih, Umar bin Khattab itu kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, ya, kalau Umar salaka tariqan fajjan atau tariqan, kalau Umar melewati satu jalan, salaka syaitanu tariqan au fajjan akhar, syaitan akan memilih jalan yang lain. Penakut, syaitan itu penakut. Kalau berhadapan dengan orang beriman, penakut, dia pengecut. Tapi kita takut, betul tidak? Berarti siapa yang lebih penakut? Kita dibandingkan syaitan. Nah, kalau ketemu yang model kita, syaitan berani. Kalau sifat pengecut kan begitu, jemaah. Kalau dia ketemu orang yang lebih lemah, oh dia berani. Tapi kalau ketemu orang yang betul-betul pemberani, dia lari. Begitulah sifat syaitan. Dan di antara bukti bahwa syaitan itu pengecut, dalam hadis sahih juga, Rasulullah SAW mengatakan bahwa jika muazzin mengumandangkan azan, ya, adbara syaitanun lahu durat, maka syaitan itu akan lari ketika dengar azan, lari. Dan kemudian mohon maaf, kata Nabi, dalam keadaan dia mengeluarkan kentut terus-menerus karena ketakutan. Kalau kita biasanya yang sering terjadi, kalau sangat takut terjadi apa? Gemetar terus. Sama, terkadang tidak sadar juga, mohon maaf, buang air kecil atau yang lainnya, kan gitu. Nah, syaitan juga sama. Syaitan itu sangat takut dengan suara kumandang azan, sehingga dia lari. Tapi setelah selesai dia kembali lagi. Kembali kemana ibu-ibu, bapak-bapak? Ke masjid. Untuk mengganggu manusia. Nah, kalau ada orang yang kemudian lari ketika mendengar azan, berarti sifatnya sama. Cuman dari jenis yang berbeda. Jenis apa? Manusia. Karena syaitan itu ada dua, yang perlu kita tahu juga. Syaitan itu ada dua. Syayatinul jinni wa syayatinul insi. Itu yang Allah juga tegaskan dalam surat An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan dari kalangan jin dan juga kalangan manusia. Mana yang lebih berat? Syaitan jin atau syaitan manusia? Syaitan manusia yang lebih berat. Karena kalau syaitan manusia kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pergi tidak? Gak akan. Jadi nyawe nagen. Dia gak akan kemana-mana. Tapi kalau syaitan yang sering kita takuti itu dari kalangan jin, kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia pergi. Dia hilang. Dan yang sedang kita bahas sekarang ini adalah syaitan dari kalangan jin, yang sering menjadi sosok yang kita khawatirkan, menakutkan luar biasa. Padahal dia sangat lemah. Ya, Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Lemah dia, penakut. Terus kemudian yang berikutnya, ini screening sifat syaitan dulu. Syaitan itu jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, tipu dayanya, kemudian usahanya untuk mengganggu manusia itu mudah dikenali. Gampang. Bagaimana caranya kita melihat bahwa ini perbuatan syaitan, bahwa ini bukan perbuatan syaitan? Kata para ulama sederhana. Caranya adalah dengan melihat, dengan memastikan apakah satu perbuatan itu dibenci oleh Allah atau tidak. Jika satu perbuatan dibenci oleh Allah, Allah nyata-nyata mengatakan nggak boleh, Allah tidak suka, Allah murka, maka ketahuilah perbuatan itu adalah amalan syaitan. Sebaliknya, kalau amalan itu dicintai oleh Allah, maka itu adalah amalan yang dibenci oleh syaitan. Ya, jadi yang tidak disukai Allah amalan
syaitan. Yang dicintai Allah itu yang dibenci oleh syaitan. Nah, sekarang saya mau tanya sekarang. Kenapa khamr itu kemudian menjadi amalan syaitan? Kenapa syaitan suka ganggu orang supaya minum khamr? Karena minum khamr itu diharamkan, dibenci oleh Allah. Baik, Anda mau tanya lagi. Kenapa perceraian antara laki-laki dan wanita, suami istri, itu disukai oleh iblis? Kenapa, jamaah? Ya jamaah, Anda ulangi sekali lagi. Kenapa perceraian, ini yang saya maksudkan Bapak Ibu sekalian, perceraian tanpa sebab syar'i, ya, seperti sudah tidak ada kecocokan lah apa bahasanya, ini nggak ada alasan syar'inya. Itu disukai sama syaitan, suka, iblis sangat suka. Apa alasannya? Kenapa? Karena dengan bercerai, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, di antara ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, nikah, itu menjadi hancur. Gitu cara mendetek ini syaitan bukan. Ini tipu daya syaitan bukan. Ini jebakan syaitan atau bukan? Mungkin muncul kalimat, tapi kan Ustadz kadang-kadang memang harus berpisah. Betul jika alasannya benar. Tapi jika tidak benar, hanya masalah dunia dan seterusnya, yang betul-betul tidak dibenarkan dalam syariat, itu menandakan bahwa mereka berdua dirusak dan dihancurkan hubungannya oleh syaitan. Ya, ini yang harus kita sadari. Makanya nggak ada Bapak Ibu sekalian syaitan ngajak kita untuk menghafal Al-Quran. Ada nggak? Nggak ada. Jadi sebagaimana yang kadang-kadang juga saya pernah mendengar kalimat, oh dia meskipun kelakuannya seperti orang nggak benar, tapi soleh, itu mustahil. Itu nggak mungkin. Ya, itu nggak mungkin. Karena tidak akan pernah bergabung perkara yang dibenci sama Allah dengan perkara yang dicintai oleh Allah dalam satu hati, nggak mungkin. Pasti salah satu. Pasti salah satu. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian rahmatullah Allah. Itu kita sudah tahu tuh hal-hal yang tadi kemudian paling tidak harus kita pahami, sadari dulu tentang syaitan. Coba diulang. Yang pertama apa tadi? Sifat syaitan itu. Dia lemah. Betul itu yang pertama tadi? Dia lemah. Yang kedua apa? Coba dilihat catatannya. Yang kedua apa? Pengecut. Dia itu penakut. Dia itu tidak punya keberanian. Kemudian yang ketiga apa? Ayo, catatannya hilang. Tipu dayanya? Tipu dayanya? Itu balik lagi ke awal berarti. Coba diulang. Ini supaya sinkron catatannya. 1, syaitan itulah. Yang kedua, pengecut. Yang ketiga, tipu dayanya mudah dikenali. Terus sudah selesai. Cuman segitu? Jamaah? Ya jamaah. Baik. Sama nggak catatannya? Sama? Kurang lebih. Baik, kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu sekalian rahmatullah Allah. Ketika kita sudah tahu bahwa musuh kita ternyata nggak serem-serem amat. Nggak serem-serem amat sebetulnya. Ya. Tapi lantas kemudian kita bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa kita kemudian sering terjebak oleh dirinya? Apa alasannya? Kok kita jadi mudah terganggu, mudah terseret, mudah dapat was-was? Kenapa? Apa yang menjadi alasan? Maka alasan yang paling utama kata para ulama, itu karena kita itu adalah manusia yang lemah iman
Dan kemudian dari keimanan itu, ya, yang membuat kemudian kita mudah diganggu oleh syaitan adalah lemahnya keikhlasan. Lemahnya apa? Keikhlasan. Dan Allahu Rabbul Alamin itu berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa dulu iblis itu kakeknya siapa? Syaitan, para syayatin itu pernah sumpah di hadapan Allah. Ada yang pernah dengar kisah ini? Ketika Allah usir dia dari mana? Kemudian Allah laknat dia. Apa laknatnya? Bahwa iblis sampai hari kiamat dia tidak akan pernah lagi kembali mendapatkan hidayah. Selesai. Dan nanti di akhirat dia menjadi pemimpin penghuni neraka. Bahkan subhanallah kalau kita baca hadis nanti ada khutbah iblis di neraka nanti. Bayangkan coba di neraka iblis khutbah. Di situ penyesalan penghuni neraka yang terbesar. Karena yang selama ini menyeret mereka ke neraka berlepas diri dari apa yang dilakukan. Ya, baik. Iblis pernah sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa sumpahnya? Siapa yang pernah dengar? Ayo. Mungkin apa? Silakan. Akan menggoda? Iya. Itu sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Baik. Dalilnya apa? Hah? Nah, jazakumullah. Silakan ibu, ada yang udah dapat? Bapak-bapak ada yang udah dapat? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menghikayatkan perkataan iblis. Jadi Allah itu sedang menyampaikan apa yang dikatakan oleh makhluknya ini ketika berada di hadapan Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fabi izzatika," demi kemuliaanmu ya Allah. Demi apa? Kemuliaanmu ya Allah. Jadi iblis saja masih bersumpah atas sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya aneh jika ada manusia sumpahnya bukan atas nama Allah. Iblis saja masih menggunakan sifat Allah sebagai sumpahnya. Dia bersumpah dengan sifat Allah untuk apa? Berjanji, la ughwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan semua hamba-hambamu ya Allah. Semuanya tidak terkecuali. Jadi pengumuman bahwa dia benci sama Adam, benci sama keturunannya, sehingga dia berjanji akan menyeret semuanya masuk ke dalam neraka. Berarti kita ini target operasinya iblis bukan? Iya. Semuanya. Laki, perempuan, anak kecil, remaja, dewasa, orang tua. Semuanya target operasinya siapa? Iblis. Tapi iblis kemudian ngasih bocoran. Berarti baik tidak iblis ya mah? Sejatinya Allah lah yang kemudian sebenarnya mentakdirkan iblis untuk mengatakan kalimat ini. Supaya apa? Supaya kita selamat. Kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali yang gak bisa saya sesatkan itu siapa? Hamba-hambamu yang ikhlas. Hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ikhlas itu seperti apa? Cirinya. Yang ketika disakiti nyerah, saya mah ikhlas aja lah. Saya mah pasrah. Disakiti suami, ikhlas saya mah. Atau suami disakiti istrinya, saya mah ikhlas, saya mah sabar lah, ikhlas menerima takdir ini. Yang seperti itu yang disebut ikhlas?
Hah? Bukan? Oh, kalau bukan silahkan jelaskan. Siapa atau apa ciri ikhlas atau manusia yang ikhlas? Silahkan. Jemaah, baik tulis. Yang pertama, manusia ikhlas itu adalah manusia yang melakukan semuanya lillahi, lillah. Apa makna dari kata lillah? Karena dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dulu. Pokoknya apapun dalam kehidupannya karena Allah. Ibu kenapa ke pengajian? Karena Allah, bukan karena teman-teman pengajian semua. Enggak. Saya datang karena Allah yang menginginkan. Setiap hambanya belajar. Kemudian misalkan ada yang bertanya, ibu kenapa sabar ngadepin suami yang seperti itu? Karena Allah juga. Karena kesabaran saya itu akan diganjar pahala tanpa batas oleh Allah. Selesai. Itu ciri itu. Baru satu tapi cirinya. Baru satu. Melakukan sesuatu karena Allah. Yang kedua, orang ikhlas itu hanya mengharapkan balasannya dari Allah. Gak peduli dengan balasan makhluk. Gak peduli dengan balasan siapa? Makhluk. Gak peduli sama sekali. Gak dipuji. Gak dikasih apa-apa. Gak ini, gak itu. Terserah. Yang penting Allah yang ngasih balasan. Ya, itu ikhlas. Yang ketiga, ini ciri manusia ikhlas. Dia tidak peduli dengan cacian siapapun. Jadi kalau misalkan, mohon maaf ini ya, ada ibu-ibu yang mungkin jilbabnya besar sekali gitu. Terus ada yang bilang, "Wah, ini siga apa bisa pelelawar misalkan." Bagi orang ikhlas, ucapan yang seperti itu sama sekali bukan apa-apa. Gak peduli. Mau dikatain apapun terserah. Iya. Dan itu tanda adanya keikhlasan dalam hati kita. Allah ketika berbicara dalam Al-Quran, ini boleh dijadikan sebagai sandaran. Surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Allah berbicara tentang sifat-sifat manusia yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Di antara sifatnya apa? Di antara sifat orang-orang seperti itu, la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut cacian siapapun. Selama mereka berada di atas kebaikan. Ya, selama mereka diridhoi oleh Allah. Selesai. Apapun yang dikatakan orang, mereka tidak. Nah, ini ciri keikhlasan. Nah, iblis sudah betul-betul terang-terangan mengatakan, aku tidak bisa mengganggu dan menyesatkan hamba-hambamu yang ikhlas. Itu dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-40. Surat apa? Al-Hijr ayat yang ke-40. Berarti kalau kita kemudian gampang diganggu setan, dikit-dikit was-was, dikit-dikit takut, dikit-dikit maksiat, apa yang bermasalah kemudian berarti kadar keikhlasan di dalam hati. Ya, betul tidak ini Bapak Ibu sekalian? Itu apa namanya, tolak ukurnya? Iya. Apa dalilnya? Surat apa tadi? Al-Hijr ayat berapa? 40. Allah terang-terangan menyampaikan bahwa iblis ngasih bocoran bahwa hamba yang ikhlas tidak bisa diapa-apakan oleh iblis. Makanya yang dirusak duluan oleh iblis ikhlas. Ya, banyak orang Bapak Ibu sekalian gak diganggu ibadahnya, enggak. Sholat masih rajin, ke pengajian rajin, maksiat jarang, tapi ikhlasnya yang dirusak. Itu yang menjadi celah besar untuk syaitan untuk menghancurkan manusia-manusia. Ya, makanya hati-hati.
Banyak manusia tertipu itu dalam perkara ini. Dia merasa nggak diganggu setan. Saya ibadah lancar, taat alhamdulillah, maksiat bahkan hampir nggak pernah, tapi keikhlasannya nggak ada. Betul nggak? Coba saya mau tanya sekarang, saya mau tanya. Kalau kemudian kita melakukan amal soleh dan kemudian nggak ada yang muji, terus hati kita ngerasa kenapa ya? Kok orang nggak pengertian banget sih sama usaha kita? Itu tanda ikhlas bukan? Bukan, bukan, bukan itu. Mau seluruh dunia ini tidak ada yang peduli, terserah. Yang penting kita tetap melakukan yang baik dan benar. Makanya buat Nabi Muhammad SAW itu bukan karena orang kafir Quraisy itu menyakiti dirinya kemudian mengusir dirinya, itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah untuk Nabi itu apa jamaah? Karena banyak manusia yang tidak mau diselamatkan dari neraka Allah. Itu yang berat buat Nabi. Bukan masalah disakiti, dihina, dicaci maki, itu biasa. Bukan perkara yang sangat berat bagi Nabi, bukan. Tapi menyaksikan bahwa orang-orang ini memilih untuk kemudian masuk ke dalam neraka Allah. Dan mereka bisa kekal di dalamnya. Itu yang membuat Rasulullah SAW berat. Buktinya apa? Buktinya ketika balik lagi ke kota Makkah, Nabi balas dendam tidak? Enggak. Enggak ada yang kemudian ditunjuk, kamu dulu yang baledokan saya. Sini. Kamu dulu yang ikut menghina saya enggak? Nabi di atas untanya mengatakan apa? Antumul tulaqa intaliqu. Kalian orang-orang bebas, silahkan pergi dari kota ini. Dan kami tidak akan pernah mengganggu kalian. Itu tanda orang ikhlas. Ya, yang seperti ini yang susah diganggu syaitan. Berat gak ini jemaah? Berat tidak? Sangat berat atau berat-berat aja? Sedang itu berat? Berat sekali. Justru ini yang sangat sulit kita kendalikan dan kita kumpulkan di dalam hati kita. Keikhlasan. Sudah, syaitan gak lihat yang lain. Lihat hatinya, oh ini manusia tidak ikhlas. Mudah. Tapi kalau dia manusia ikhlas, ini yang dia akan pantau terus. Cari kesempatan. Kapan dia lengah, kapan dia sombong, kapan dia riya, kapan dia tidak ikhlas. Di waktu itu mereka kemudian memiliki kekuatan untuk mengganggu manusia. Ya. Nah, sekarang jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Lantas cara apa saja yang biasanya digunakan oleh syaitan untuk menyimpangkan jalan kita dari jalan menuju surga menjadi jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan yang pertama yang digunakan oleh syaitan, jalan yang pertama. Dan ini banyak dilakukan oleh kaum wanita. Taghyiru khalqillah. Coba apa kira-kira artinya? Taghyiru khalqillah. Mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana maksudnya? Jemaah, ibu-ibu lebih paham ini. Bagaimana maksud mengubah ciptaan Allah? Hah? Operasi plastik. Itu termasuk mengubah ciptaan Allah? Jemaah? Anda ulangi sekali lagi. Termasuk mengubah ciptaan Allah tidak? Iya, iya. Dan iblis itu berjanji dalam Al-Quran, fala wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Iblis mengatakan di hadapan Allah, di antara yang diucapkan, ya Allah, saya akan sesatkan mereka dan saya akan bisikkan, ajak mereka untuk mengubah ciptaan Allah. Ini dosa yang dipilih oleh iblis. Kenapa? Karena mereka yang mengubah ciptaan Allah itu adalah orang-orang yang tidak ridha dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan rusaklah imannya. Jadi kalau misalkan, mohon maaf ini, kalau misalkan sempurna tuh apa fisiknya, tapi dia merasa dirinya kurang. Ya, mata kurang belok, maka dioperasi. Ya, hidung kurang
maka dipanjangkan. Kemudian rambut keriting kecil, dia ingin lurus. Rambut ingin panjang, dia susah panjang, sambung. Apa namanya ibu? Waduh, ini apa? Extension. Dan seterusnya. Bagi kebanyakan wanita itu biasa-biasa aja, kan wajar dong pengen cantik. Mereka nggak sadar, mereka sedang tidak ridho dengan ketetapan Allah, dan itu dosa besar. Gigi acak-acakan. Kalau zaman dulu diratakan pakai kikir. Padahal Allah sudah menciptakan dirinya dalam keadaan yang sempurna. Betul tidak? Ya kalau misalkan hidungnya tidak mancung, itu sudah sempurna itu. Pipinya tidak nonjol, sudah sempurna. Kenapa harus dipaksakan? Syaitan menggunakan itu sebagai jalan untuk menyesatkan manusia, khususnya wanita. Tapi masalahnya sekarang bukan perempuan saja yang kayak gitu, laki-laki juga sama. Iya, kulit hitam jadi putih. Ya, banyak bekas matahari dibakar, dibakar supaya kembali ngenceling lagi. Ada apa ini? Laki-laki ada apa? Iya, dan laki-laki yang kayak gini lama kelamaan dari yang tadinya laki-laki jadi apa? Jadi gitu. Bahaya itu. Begitu cara syaitan menyesatkan manusia. Pelan-pelan tapi pasti. Dan inti dari mengubah ciptaan Allah adalah kita tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dosa besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Cara yang akan dilakukan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia. As-saddu an dzikrillahi wa anis shalah. Mereka akan membuat kita jauh dari berzikir kepada Allah dan salat. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-68 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Syaitan itu akan memalingkan, menjauhkan kalian dari zikir kepada Allah, dari mengingat Allah, dan juga dari sholat. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, dua perkara ini yang akan dijauhkan oleh syaitan. Apa alasan? Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian apa alasan? Hah? Silahkan. Tulis. Boleh ditulis alasannya, silahkan. Anak kasih tahu. Ya, karena mereka yang berzikir, selalu berzikir dan mengingat Allah itu adalah orang-orang yang selalu diingat oleh Allah, dan Allah akan senantiasa bersama mereka sehingga dia pasti selamat. Iya. Dia pasti selamat. Kenapa? Karena Allah selalu ingat dia dan Allah selalu bersamanya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku akan mengingat kalian. Dalam hadis Qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, ana ma'ahu idza dzakarani, aku akan bersama seorang hamba jika dia mengingat diriku. Sudah selamat dia. Makanya zikirnya dihilangkan dulu. Ya, kita diperintahkan zikir berapa banyak, Bapak Ibu sekalian? Sebanyak mungkin. Berapa sering? Sesering mungkin. Betul? Ada dalilnya tidak bahwa sesering mungkin? Bukan hanya waktu tertentu, habis sholat misalkan dan seterusnya. Sering mungkin zikir. Ada nggak dalilnya? Anda ulangi sekali lagi. Ada tidak dalilnya? Ada. Apa dalilnya? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah SAW, atau kata Ibunda Aisyah, bukan Rasulullah. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana ar-rasulu aw Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Adalah Nabi Muhammad SAW
mengingat Allah dalam seluruh keadaannya. Jadi zikir itu nggak terbatas waktu, pagi, petang. Iya betul, itu waktu utama. Tapi di dalam seluruh keadaan kita berzikir. Sehingga kita terjaga dari gangguan setan. Kemudian yang kedua, sholat. Kenapa sholat itu kemudian juga diusahakan untuk dijauhkan dari hamba? Kenapa jemaah? Karena sholat itu tiangnya agama. Kalau sudah jatuh sholatnya, maka runtuhlah agama seseorang. Dia jadi temannya syaitan. Sudah selesai. Makanya hati-hati. Sholat kok mulai males ya? Kok nggak semangat ya sholat wajib? Kok nggak semangat ya sholat sunnah? Hati-hati. Bisa jadi dia sedang masuk ke dalam jebakan syaitan. Ditipu dia oleh syaitan supaya jatuh. Ya. Makanya yang ideal itu kalau sholat wajib setiap hari berapa kali? 5 waktu, gak lebih sudah 5 waktu. Kalau sholat sunnah berapa rakaat, berapa kali? Ini lagi ngitung dulu ya berapa rakaat. Coba gini, yang sederhana aja, rawatib saja. Udah 12. 10 atau 12. Ini baru rawatib. Kalau ditambah tahajud saja sudah gampang tuh jumlahnya. Nambah lagi berapa? 11. Kalau komplit. Ya, itu saja. Rawatib sama tahajud udah berapa? 28 rakaat. Betul nggak? Salah Ustadz. Kebanyakan. Coba rawatib berapa tadi? Betul. Kemudian tahajud berapa? 11. Jadi 28, betul? 23. Mau ditambah lagi bisa tidak? Tambah apa? Duha. Duha berapa rakaat? Hah? 4 rakaat. Jadi berapa? 27. Udah sampai di situ aja. 27 rakaat yang dijaga dengan 17 rakaat salat wajib yang dijaga itu jadi benteng dari gangguan syaitan. Makanya syaitan ngancurin bentengnya dulu, jangan sholat, sibuk aja ngurusin urusan dunia. Udah nggak usah sholat sunnah, nggak usah. Kamu sibuk, ada yang lebih penting dari sholat sunnah. Apa? Cari nafkah. Pakai dalil, syaitan pakai dalil. Ingat, cari nafkah itu ibadah, fisabilillah, nggak usah sholat sunnah. Padahal sedang dibuka bentengnya oleh iblis. Kalau sholatnya nggak ada, mudah dia masuk. Ya, betul nggak? Coba saya mau tanya, kalau lagi kerja, sholat, duhur. Habis sholat duhur, sholat sunnah atau makan? Makan. Saya sering ngisi khutbah Jumat di pabrik, itu percaya atau tidak? Baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, setengah masjid hilang. Langsung kemana? Kantin, restoran. Ke situ larinya mereka. Pantas gampang diganggu sama syaitan. Gampang. Karena sholatnya nggak ada. Makanya perhatikan. Kalau sholat sudah mulai berat, kita sedang masuk jebakan syaitan. Kemudian yang berikutnya. Yang keberapa berarti? Yang ketiga. Yang ketiga, syaitan itu akan menimpakan apa yang disebut dengan nazgh. Tulis saja, tulis. Nazghun. Nun, zai, ghain. Nazghun. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-200. Ya. Kata Allah begini. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un 'alim. Kata Allah, jika syaitan menimpakan nazgh. Nazgh itu apa?
ketergelinciran. Yang terjadinya cuman sekali-sekali, itu perlu ditulis. Salah, tapi cuman sekali-sekali, nggak sering, sekali-sekali. Karena syaitan itu tidak langsung memborbardir seorang manusia dengan gangguan terus, enggak. Syaitan itu cuman mainnya sekali-sekali sampai hamba ini kemudian hancur. Itu cara syaitan itu. Kata Allah, kalau itu menimpa kalian, berlindunglah kepada Allah dari gangguan. Isti'adzah, isti'adzah. Dan kata para ulama ketika menjelaskan kata nazghun, Allah menggunakan kata nazghun menyerupakan perbuatan syaitan dengan apa? Tusukan jarum di tubuh manusia. Jadi nazghun itu makna aslinya apa? Tusukan jarum. Orang ditusuk jarum sering tidak? Jamaah? Enggak. Sekali. Sakitnya luar biasa tidak? Enggak juga. Bahkan setelah disuntik orang melupakannya. Bisa dipahami? Nah, syaitan tuh mainnya begitu. Dengan perkara sederhana, kecil, sehingga orang itu lupa, nggak sadar bahwa dia sedang melakukan dosa. Itu yang namanya nazghun. Gak ada syaitan langsung bilang begini, ayo zina, nggak ada. Tapi syaitan itu akan membawa orang begini, lihat betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada wanita cantik, ada laki-laki ganteng, betapa indahnya ciptaan Allah. Diciptakan untuk dinikmati dengan pandangan mata, dilihat sama dia. Terasa nggak dosa? Enggak. Justru tujuannya untuk bertadabbur. Masya Allah, untuk tadabbur, untuk mensyukuri kenikmatan Allah. Itu cara syaitan. Ya, itu namanya nazghun. Dia dosa, tapi dosa itu sakitnya dilupakan dan tidak terasa. Sehingga dia mungkin mengulangi untuk kali yang berikutnya. Itu cara syaitan. Jadi syaitan nggak mainnya terang-terang, maksudnya langsung jebret, nggak. Syaitan itu bertahap. Makanya ada bahasa apa? Kalau dalam Al-Quran, khutuwat syaitan. Jangan ikuti jalan syaitan. Karena memang syaitan itu langkah demi langkah dia mengganggu manusia. Bukan lari. Tapi langkah demi langkah, satu persatu sampai manusia itu terjebak. Kemudian yang berikutnya, dan mungkin ini yang terakhir, ya, yang bisa disebutkan dalam perjumpaan ini. Yang keberapa berarti? Hah? Apa? Yang keempat. Mau 4 atau 5? Hah? 4 atau 5? Baik. Yang berikutnya. Yang keempat berarti ya. Itu adalah idkhalus syak. Tipu daya dan jeratan syaitan itu adalah memasukkan keraguan ke dalam hati seorang yang beriman. Ragu, nggak yakin. Keraguan dan ketidakyakinan itu datangnya dari syaitan. Karena kalau iman itu diselingi dengan keraguan, maka dia hancur. Pasti rusak. Ada nggak jamaah rahmatullah orang-orang yang ragu bahwa kiamat itu terjadi? Ada? Atau yang ragu kemudian Ya'juj Ma'juj itu ada? Ada tidak? Banyak. Ragu. Sebentar, saya mau tanya. Ibu-ibu tahu Ya'juj Ma'juj? Ada yang pernah dengar Ya'juj Ma'juj? Ada. Siapa mereka? Yang bisa jawab boleh pulang duluan, silakan. Ayo, Ya'juj Ma'juj itu harus tahu kita. Siapa mereka? Oh, padahal ini bagian dari rangkaian akhir. Iya, ini tanda-tanda besar kiamat itu. Tanda besar menuju kiamat besar. Siapa Ya'juj Ma'juj? Sudah ketemu di Google? 2 kelompok manusia yang nanti akan berperang melawan siapa? Kaum muslimin. Dan mereka tidak bisa dilawan. Mereka mati karena Allah menurunkan apa? Menurunkan apa? Ulat.
yang memakan tubuh mereka, kemudian mati semuanya. Mereka itu satu-satunya umat yang kemudian berpikir mereka bisa membunuh penghuni langit. Udah, itu panjang lebar nanti kisahnya. Ya. Tapi yang jadi masalah bagi kita sekarang, apakah kemudian kita boleh ragu dengan apa yang sudah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya? Gak boleh. Ketika ragu, maka yang rusak itu iman. Makanya Allah, ini penting. Allah itu menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Allah itu menjelaskan, inilah iman yang semestinya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan begini, innamal mu'minun, sesungguhnya yang disebut orang beriman itu adalah alladzina amanu billahi wa bi rasulihi. Mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, dan kemudian mereka tidak pernah ragu. Makanya keraguan itu adalah senjatanya syaitan. Ya, senjatanya siapa? Dia masuk lewat lewat bisikan. Akan selalu seseorang itu dibuat ragu tentang keimanan. Makanya kalau sudah mulai ragu, apa yang harus dilakukan? Apa? Istighfar. Terus berlindung dari gangguan, karena keraguan itu datangnya dari syaitan. Ya, baik. Satu lagi. Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, berarti yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima itu juga sering kita sadari tidak sebagai, dia bukan jebakan syaitan. Itu yang kita nilai. Bahwa perbuatan ini kita nggak pernah sadar bahwa ini jebakan syaitan. Kata para ulama, jebakan atau tipu daya syaitan yang berikutnya adalah al-israf wat tabdzir. Ditulis al-israf wat tabdzir. Tabdzir. Apa? Israf dan tabdzir. Apa yang dimaksud dengan israf dan tabdzir? Yang pertama, israf itu adalah berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Seperti makan mie goreng 25 piring. Ini namanya israf. Meskipun sanggup dimakan, tapi melampaui batas tidak? Melampaui batas. Ini nggak boleh. Ya, meskipun orang sanggup memakannya. Kemudian yang kedua, tabdzir. Tabdzir itu menggunakan perkara yang mubah di dalam perkara yang haram. Ya, atau menggunakan harta dan kenikmatan Allah untuk sesuatu yang haram. Itu namanya tabdzir. Pelakunya namanya mubadzir, pelakunya. Tabdzir itu perbuatannya. Dan Allah bilang dalam surat Al-Isra ayat yang ke-27, apa kata Allah? Jadi ayat yang sering kita dengar, yang kita hafal, apa coba? Innal mubadzirin, gak ada yang baik. Anu ulangi. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubadzir itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Mubadzir ini saudaranya siapa? Kalau jadi saudaranya syaitan, berarti syaitan gampang memperlakukan saudaranya. Mudah. Mau dibawa ke kanan ikut, bawa ke kiri ikut. Nah, kalau israf, tadi kan mubadzir. Kalau israf, Allah benci kepada orang-orang yang musrif, orang-orang yang melakukan israf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-31.
Wala tusrifu, kata Allah, jangan berbuat israf. Kenapa? Innallaha la yuhibbul musrifin. Karena Allah tidak suka orang-orang yang israf. Kalau Allah benci kepada orang yang israf, berarti dia temannya syaitan. Nah, kita jarang sadar tentang ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, terutama israf. Ini kan boleh makan nasi, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau makan nasinya 3 bakul sendirian, boleh tidak? Loh, kenapa nggak boleh? Pasti begitu pertanyaannya. Sanggup kok Ustaz? Kenapa nggak boleh? Karena ini sudah melampaui batas sebagai manusia biasa. Nggak boleh, haram. Meskipun mubah asal, Allah tidak suka. Ya, jadi sekarang jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, saya punya pertanyaan. Kalau kemudian orang sanggup memiliki kemampuan untuk melakukan perkara yang mubah, tapi betul-betul melampaui batas, dia orang yang baik atau dia orang yang buruk? Dari sisi perbuatannya. Ulangi sekali lagi. Orang yang kalau berlebihan dengan apa yang dia punya, mubah, boleh. Hukum asalnya boleh dilakukan, tapi berlebihan. Orang baik, orang buruk. Kenapa buruk? Karena dia dibenci sama Allah. Jangan pernah lupa itu. Makanya sia-sia, Bapak Ibu sekalian. Sia-sia. Ketika seseorang menganggap dirinya melakukan yang benar, melakukan yang boleh, padahal itu perbuatan yang dibenci sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala alam bisawab. Jadi berapa semuanya? 5. Baik. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu sekalian rahmatullah yang bisa disampaikan. Sisa waktunya fadhil. Silakan kepada masuk ke sesi pertanyaan. Kami batasi, mungkin ada 2 pertanyaan dari akhwat, 1 pertanyaan dari ikhwan. Buat akhwat ada yang bertanya langsung atau ditulis pertanyaannya? Silakan. Ada yang mau bertanya langsung dari akhwat? Oh, ada. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Barakallahu fiik, Masya Allah. Ini sebetulnya masalah kita semuanya memang. Kenapa kita sulit untuk ikhlas? Karena hati kita itu memang betul-betul selalu bolak-balik. Sifat hati kita itu bolak-balik. Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan begini, kenapa disebut qalbun? Hati itu apa bahasa Arabnya? Qalbun. Kenapa disebut qalbun? Li'annaha tataqallab, karena hati itu bolak-balik. Tataqallab itu, qalbun itu artinya sesuatu yang terbalik. Jadi dia terus seperti itu. Sehingga bisa anak katakan, bisa anak pastikan bahwa hati itu memang akan selalu sulit ikhlas. Tapi ada tapinya. Kecuali seseorang itu kemudian selalu berjuang untuk menjaga hatinya dan menyerahkan hatinya kepada Allah. Makanya di antara doa yang paling banyak dibaca Nabi, Ibu dan Bapak-bapak sekalian, itu adalah ya muqallibal qulub tsabit. Kalau kita ingin ikhlas, maka doa ini tidak boleh putus. Masalahnya, mungkin kita bisa hitung jari berapa kali kita ngulang-ulang doa ini. Doa yang sering kita ulang-ulang, Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan. Nah, palebah rizkinya lebih dalam lagi. Rizqan thayyiban katsiran mubarakan. Tambah lagi.
Tapi kalau untuk urusan hati, kali-kali kalau lagi ingat. Nah ini yang nggak boleh terjadi. Yang tidak kalah pentingnya juga bergaul dengan orang-orang ikhlas. Nggak bisa, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin ikhlas, tapi kita gaulnya dengan orang riya dan sombong, nggak bisa. Itu tidak akan pernah ikhlas. Karena seseorang itu tergantung agama temannya. Jadi kalau kita ingin ikhlas, misalkan ini secara umum, ada pilihan ngumpulnya sama orang-orang yang suka pengajian, misalkan sama orang yang sukanya apa tuh satu lagi, happy lah, happy. Kemudian happy-nya itu selalu disebarkan kemana-mana gitu ya, di foto, oh kami lagi di sini dan seterusnya. Bisa ikhlas nggak dengan cara itu? Nggak mungkin, nggak mungkin, mustahil. Ya, dan ini yang sering gak disadari bahwa pertemanan itu mempengaruhi keikhlasan. Maka memang kita harus menentukan pilihan dengan siapa kita bergaul dan sekuat apa kita ingin menjadi orang ikhlas. Ya, dan semua itu bisa diusahakan. Nah, jika Allah kemudian melihat usaha keras seseorang, Allah akan berikan ketetapan yang baik kepada dirinya. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka insyaallah. Amin. Allahumma insyaallah. Untuk pertanyaan berikutnya setelah dari akhwat, apa tadi yang kedua? Waalaikumsalam. Sudah tidak apa? Oh iya. Nah, itu saja Bu. Nah, barakallah. Jawabannya bukan sudah tidak aurat, tapi dia boleh menampakkan ya wajahnya jika dia kemudian sudah tidak menarik lagi. Itu penafsiran kebanyakan ulama. Jadi begini. Allah Subhanahu wa taala itu mengizinkan di dalam Al-Qur'an bahwa wal qawaidu minan nisa, perempuan-perempuan yang sudah menopause dan kemudian tidak menarik. Ada makna itu. Kenapa? Karena qawaid itu artinya sudah tua, renta, udahlah. Gitu ya. Sudah tidak menjadi penarik perhatian bagi lawan jenis. Itu boleh kemudian menanggalkan. Jadi kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia boleh menanggalkan jilbab bagian luar. Jadi kalau dulu itu tertutup semuanya ibu. Nah itu boleh dibuka, tapi dalamnya tetap menutup aurat. Bisa dipahami? Sehingga wajahnya boleh terlihat. Dan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti begini bahwa tangannya, lengan atasnya boleh terlihat, betisnya boleh terlihat, bukan. Bukan itu. Ya, bukan. Kenapa? Karena kata para ulama, wanita itu tetap menjadi fitnah dalam usia berapapun. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Iya. Dan kita menemukan di zaman kita yang banyak sekali kerusakan ini, kita temukan bagaimana, mohon maaf sekali, wanita usia 70 tahun kemudian menjadi korban pelecehan seksual. Itu menunjukkan bahwa aurat wanita yang bahkan usianya 70 tahun tetap jadi fitnah bagi laki-laki. Sehingga makna yang dimaksud bukan berarti bukan aurat lagi artinya bebas, enggak. Tapi mereka boleh menampakkan yang tadinya tidak boleh ditampakkan. Wallahu taala. Ini yang ada. Nah. Satu pertanyaan terakhir dari Ikhwan ada. Kalau tidak ada bisa diberikan waktu seorang lagi. Akhwat berarti terakhir. Silakan, tafadhol.
Mohon maaf tidak terdengar. Sikap-sikap kita yang bisa merusak amal kita. Nah, baik. Banyak di antaranya, dan yang paling berbahaya itu adalah tidak ikhlas. Tidak ikhlas itu menggugurkan pahala amalan. Kemudian yang berikutnya, ya, kemaksiatan tertentu, atau dengan bahasa yang lebih umum, dosa-dosa yang kita lakukan, apapun itu, kemaksiatan secara umum itu menghancurkan amal soleh yang kita lakukan. Ada satu yang ingin anak tekankan, satu saja. Di antara perusak amal soleh kita yang sering kali kita ini betul-betul nggak perhatian dengan perkara satu ini, apa? Rusaknya akhlak. Buruknya akhlak itu penghancur amal soleh yang sangat berbahaya. Karena Nabi Muhammad SAW dalam hadis Tirmidzi itu pernah bersabda, ketika ditanya tentang seorang wanita banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, tapi lidahnya berbisa, lidahnya menyakiti perasaan tetangganya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, dia berada di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, padahal ahli ibadah. Tapi sebaliknya, ada perempuan yang biasa-biasa saja ibadahnya. Sedekah juga sedikit, sholatnya juga ya biasa saja, yang wajib saja. Tapi dia tidak pernah menyakiti siapapun, kata Nabi, dia di surga. Kenapa bisa seperti ini, kata para ulama? Karena akhlak buruk menghabisi pahala amal soleh. Dan itu yang harus kita khawatirkan. Jadi kalau boleh saya bahasakan, rajin ibadah, taat kepada Allah, berpakaian syar'i dan seterusnya, laki-laki perempuan sama. Itu tidak menjamin keselamatannya jika dia tidak berakhlak baik. Jadi penyempurnanya itu akhlak. Dan Nabi sudah bilang juga bahwa perkara yang paling banyak memasukkan orang ke surga dua, takwa kepada Allah, yang kedua apa? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Makanya hal-hal yang seperti ini harus kita sadari bersama-sama. Ya, Bapak Ibu sekalian rahmatullah, dan masih banyak perbuatan yang lain. Itu butuh nanti kalau ada kesempatan kita bahas, ya. Perusak amal soleh. Wallahu taala a'lam. Nah, alhamdulillah kajian kita ini sudah berakhir. Semoga ilmu dan nasihat yang sudah diberikan kepada kita menjadi ilmu dari Ustaz dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita yang lain. Kajian ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barusan 3 penanya ada hadiah dari Masjid